Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sempat padam api yang melahap lahan di Bukit Dingklik, kawasan Gunung Bromo yang berada di wilayah Pasuruan, Jawa Timur kembali membara. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam proses penyidikan dugaan pembunuhan di kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi bakal membongkar makam Sutrimo untuk mencari bukti dan memastikan dugaan pembunuhan. Makam Sutrimo mendapat penjagaan polisi sejak kemarin. Usai menggempur Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memunculkan usulan untuk meminta ganti rugi ke Iran. Usulan ini muncul di tengah upaya kelanjutan negosiasi damai oleh dua negara. Halo, selamat sore Indonesia. Disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas Jakarta. Kompas Petang hadir dengan sejumlah informasi bersama saya Yasir Nenek Ama. Dan saya Valentina Sitorus. Kita langsung ke informasi pertama di Kompas Petang. Hari ini saudara, sempat padam api yang melalap Bukit Dingklik kawasan Gunung Bromo yang berada di wilayah Pasuruan, Jawa Timur kembali membara. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Sejak pertama kali berkobar pada Minggu siang, api yang melalap hutan dan lahan Bromo sisi Pasuruan sulit dipadamkan. Titik kebakaran yang masih belum terkendali berada di Bukit Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Jalur ekstrim membuat pemadaman lebih sulit dilakukan. Sementara satu titik lain yang berada di Bukit Penanjakan dinyatakan sudah padam. Saat ini pemadaman terus dilakukan baik lewat jalur darat dengan cara manual maupun lewat jalur udara dengan menggunakan skema waterbombing. Kawasan konservasi di 4 wilayah yakni di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan terbakar dengan luas terdampak 520 hektar lebih. Kemarin itu sempat padam, tetapi mungkin ya karena pembahasannya masih kurang, jadi ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam, kemudian yang Dingklik ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Warga Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, berjaga setiap hari di wilayah perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang untuk memantau titik api agar tidak merambat semak atau rumput kering yang bisa merembet ke kawasan hutan di lereng Semeru, Lumajang. Menurut petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, jika api sampai ke wilayah hutan di Lumajang akan merusak ekosistem konservasi, resiko bencana lanjutan dan lumpuhnya sektor pariwisata. Sejauh ini, api dari kebakaran Bromo mampu disekat oleh petugas gabungan sehingga api menjauh dari Kabupaten Lumajang. Dan saat ini kebakaran Bromo meluas hingga ke wilayah Blok Dingklik, Kabupaten Pasuruan, di mana proses pemadaman dari udara masih terus dilakukan dengan menggunakan helikopter milik BNPB. Alhamdulillah kita dari bidang wilayah 2 bisa menyekat kerjasama dengan para relawan dan rekan-rekan semua sehingga titik api tidak sampai melompat ke wilayah Ranupani atau ke wilayah Lumajang.
Jadi titik api lebih cenderung turun ke arah Bromo. Akibat kebakaran hutan dan lahan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan menutup objek wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, sejumlah wisatawan ada yang belum tahu penutupan ini. Mereka sudah terlanjur datang ke kawasan ini untuk berwisata. Kebanyakan wisatawan yang datang ke kawasan Gunung Bromo adalah turis asing. Mereka tahu ada kebakaran setelah melihatnya dari internet. It's the first time for me here. We arrived yesterday with Axel and we didn't really know at first that there was a fire, but we guessed because the sky was very dark. And we checked on internet and we saw that, and then we could see the fire at night and it was very aggressive. Meski sempat padam, kebakaran di kawasan Gunung Bromo kini makin meluas. Wilayah yang terdampak saat ini mencapai lebih dari 520 hektar. Saat ini konsentrasi petugas adalah di titik-titik yang berpotensi membuat api kembali membesar. Jadi kemarin itu sempat padam, tetapi mungkin ya karena pembahasannya masih kurang, jadi ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Jadi yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam, kemudian yang Dengklek ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Kebakaran hutan dan lahan melanda area Bromo terjadi sejak 3 Agustus 2026. Untuk memadamkan api, petugas tidak hanya melalui jalur darat tetapi juga melalui udara dengan cara waterbombing. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Masih soal kebakaran lahan, saudara. Pasca kebakaran lahan di puncak Gunung Gede di Cianjur, Jawa Barat, petugas masih menemukan api yang berkobar. Tim gabungan terus menyisir lokasi untuk memadamkan api. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyebut ada 2 titik yang membakar sejumlah lahan, yakni di lahan Surya Kencana dan juga di Kawah Wadon, kawasan puncak Gunung Gede. Namun hingga saat ini, pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih belum memberikan keterangan resmi terkait kebakaran ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran yang terjadi di wilayah Gunung Bromo, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Babul Arifandi yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Selamat petang, Babul. Jadi sampai saat ini bagaimana penanganan kebakaran di wilayah Gunung Bromo? Ya, Valen dan juga saudara, selamat petang. Perlu kami informasikan bahwa perkembangan terbaru dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Bromo saat ini adalah bahwa petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dibantu BPBD, relawan, TNI Polri, hingga para relawan masih berproses melakukan pemadaman. Ada 2 titik api yang saat ini masih tersisa, yakni di wilayah Arjosari. Di wilayah Arjosari ini masuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Kemudian 1 wilayah lagi di daerah Dengklek masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Proses pemadaman telah berlangsung sejak pagi tadi hingga hari ini, dan sekitar pukul 5 nanti proses pemadaman akan dihentikan karena tidak memungkinkan bagi petugas gabungan untuk melakukan pemadaman saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Dan ada 2 skema yang sudah dilakukan sejauh ini, yakni skema darat dengan menggunakan helikopter waterbombing, kemudian ada juga skema darat di mana petugas melakukan pemadaman dengan cara manual sederhana, kemudian juga menggunakan drone water cannon. Ada 34 titik api yang sudah terdeteksi di wilayah Gunung Bromo ini, Valen, dan dari 34 itu baru 32 titik yang sudah terkendali penuh, dan 2 titik ini masih belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Masih ada titik api dan tidak mungkin, bukan tidak mungkin dengan cuaca yang
saat ini angin kencang, kemudian juga banyak pepohonan dan ranting yang kering, ini bisa menyebabkan kebakaran kembali meluas, Valen. Ya, Gunung Bromo ini menjadi objek wisata. Lantas bagaimana dengan wisatawan yang sudah terlanjur datang ke wilayah ini? Apakah mereka memang diperkenankan masuk ke area ini atau dipulangkan? Babul. Ya, Valen, sejak 4 hari yang lalu, tepatnya pada Sabtu malam kemarin, pihak pengelola wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah memutuskan untuk menutup objek wisata Bromo dari 4 pintu masuk sekaligus. Hal ini dilakukan demi keselamatan dan keamanan bagi pengunjung yang jika dibiarkan masuk ke wilayah kaldera atau padang savana bukan tidak mungkin dapat menyebabkan korban. Dan banyak memang para wisatawan yang mayoritas merupakan wisatawan asing yang hingga hari ini masih tetap ingin berkunjung masuk ke kawasan kaldera. Mereka baru mengetahui jika Bromo terbakar dan ada penutupan melalui jejaring media sosial dan juga sosialisasi yang disampaikan oleh petugas gabungan. Dan meskipun sosialisasi sudah dilakukan, tetapi tetap para wisatawan yang ingin masuk ke kawasan kaldera ini tetap tidak diperbolehkan. Dan diimbau bagi para wisatawan ini untuk tidak nekat dan menerobos kawasan wisata yang saat ini masih cukup berbahaya. Apabila ingin tetap menikmati kawasan Bromo, maka para wisatawan diimbau untuk menikmati spot-spot di wilayah lereng yang masih menyisakan banyak spot cantik, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Babul Arifandi langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Usai jeda di Kompas Petang, kami akan kembali dengan informasi dalam proses penyidikan dugaan pembunuhan di kematian Sutrimo, pegawai Ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi bakal membongkar makam Sutrimo untuk mencari bukti dan memastikan dugaan pembunuhan. Makam Sutrimo pun mendapat penjagaan polisi sejak kemarin. Saudara, polisi memeriksa kasus drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang menewaskan 8 orang. Pengemudi mobil balap yang menewaskan penonton berpotensi menjadi tersangka. Polda Sulawesi Utara menegaskan penyelidikan insiden maut dalam ajang drag race dan drag bike di Kota Mobagu yang menewaskan 8 orang dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini akan diperiksa dan hingga kini 5 orang telah diperiksa oleh Polres Kota Mobagu. Pemeriksaan juga menyasar panitia penyelenggara dan pengemudi mobil balap yang terlibat dalam insiden. Polisi menyebut pengemudi mobil balap yang mengakibatkan 8 orang meninggal berpotensi menjadi tersangka. Nah, tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya. Dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikuti enggak. Kan ini masih berproses. Jadi apa yang ditanyakan sama teman-teman semuanya bisa berpotensi. Tapi kan ini kita tidak bisa. Namanya praduga tak bersalah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau yang pengemudi itu sudah jelas karena dia walaupun kelalaian itu udah jelas tersangka, potensinya besar. Saudara, satu persatu jenazah korban kecelakaan mobil balap yang tabrak penonton di Kota Mobagu, Sulawesi Utara dimakamkan di tempat pemakaman umum. Proses pemakaman berlangsung penuh haru. Sejumlah kerabat, pejabat pemerintah Kota Mobagu, dan ketua panitia kegiatan turut hadir untuk menyampaikan bela sungkawa. Sementara sejumlah korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sorotan kami terkait dengan persiapan pelaksanaan ekshumasi di makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah yang mulai dilakukan. Pemerintah desa memasang tenda dan membawa air untuk persiapan ekshumasi. Persiapan ini, saudara, juga melibatkan polisi
dari Polres setempat untuk menjaga lokasi dilakukannya pembongkaran makam pegawai ex Jampitsus ini, saudara. Sementara itu polisi juga menjaga lokasi jelang makam dilakukan ekshumasi. Hal ini dilakukan agar makam Soetrimo tetap dalam kondisi aman hingga proses ekshumasi nanti. Ekshumasi rencananya dilakukan pada hari Rabu besok. Dari Polresta Banyumas akan memberikan bantuan pengamanan yang maksimal supaya pelaksanaan kegiatan ekshumasi dapat berjalan dengan lancar. Itu sebenarnya. Apa mungkin bisa melibatkan TNI juga? Ya, nanti kita akan lihat apakah cukup dari kami saja, apakah nanti kami akan membutuhkan bantuan pengamanan dari teman-teman TNI. Di Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi. Kalau dia nggak otopsi itu paling baik tentu secepat mungkin gitu ya, begitu orang itu meninggal. Ada ancaman, ketakutan ya, bukan berarti karena ada ancaman, tapi rasa takut. Inginnya sih pengen tahu kepastian kematian Pak Soetrimo itu aja. Merasa ada yang tidak wajar dalam kematian Soetrimo, keluarga mendiang pegawai ex Jampitsus ini akhirnya melaporkan kasusnya ke polisi dengan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kejanggalan yang jadi landasan laporan diantaranya hilangnya kontak dari pihak pengantar jenazah yang sempat berjanji mengembalikan barang-barang pribadi korban, termasuk telepon genggam Soetrimo dan adanya temuan busa yang keluar dari mulut Soetrimo saat detik-detik terakhirnya meninggal dunia. Pertama dinilai janggal itu kan setelah berselang sehari, begitu yang tadinya dari pihak pengantar jenazah itu kan berjanji akan mengirimkan handphone dan barang-barang pribadi milik almarhum lewat paket begitu kan. Ketika dihubungi nomor yang tadi pengantar jenazah itu ternyata sudah tidak bisa dihubungi dari situ awalnya. Lalu tiba-tiba terus kan di media massa mulai di blow up begitu kan, ada foto yang berbusa dan lain-lain segala macam. Ini dari keluarga jadi bertanya-tanya begitu kan, segala macam itu. Kasus kematian Soetrimo kini resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik menerapkan pasal dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Untuk mencari bukti material baru, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan proses ekshumasi atau pembongkaran makam korban di Banyumas, Rabu 12 Agustus. Langkah ini diambil setelah lebih dari 2 minggu korban dimakamkan. Kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Sebagaimana laporan polisi yang kami terima, itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Tenggat waktu ini pun menjadi tantangan terbesar dalam membongkar penyebab kematian Soetrimo. Dokter forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia menegaskan, otopsi idealnya dilakukan sesaat setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Jeda waktu lebih dari 2 minggu dipastikan memicu proses pembusukan alami jenazah yang berpotensi menyulitkan tim dokter forensik dalam mendeteksi penyebab pasti kematian korban. Tapi masih bisa ditemukan kalau dalam waktu 3 minggu itu, dokter? Tergantung sebenarnya mau kita cari apa. Kan itu ya. Jadi tergantung juga tadi pembusukannya sudah sejauh mana. Itu yang sebenarnya kita belum tahu kan gitu. Jadi mungkin aja ternyata tanahnya tadi justru baik sehingga mempreservasi jenazahnya gitu, sehingga masih ada organ-organ yang masih cukup baik pemeriksaannya. Itu salah satu kemungkinan gitu. Tapi mungkin juga kalau misalnya ternyata kondisi tanahnya justru mempercepat pembusukan, ya ada kemungkinan kita memang nggak ketemu apa-apa. Pembuktian ilmiah melalui pembongkaran makam ini akan menjadi kunci utama membongkar misteri kematian Soetrimo secara terang benderang, termasuk mengusut apakah kematian Soetrimo murni karena medis atau dugaan pembunuhan seperti yang disangkakan keluarga. Tim Liputan
Kompas TV. Polda Metro Jaya menjadwalkan pembongkaran makam Sutrimo Rabu besok. Lalu bagaimana persiapan jelang pembongkaran makam Sutrimo ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Heri Widodo dari Banyumas, Jawa Tengah. Selamat petang. Gesi, ini persiapannya seperti apa aja dan informasinya Polda Metro Jaya sudah tiba di sana dan apa saja yang akan dilakukan jelang ekshumasi besok? Ya, selamat petang Yaser dan juga saudara. Saat ini saya berada di TPU Desa Wulahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, tempat di mana almarhum Sutrimo ini dimakamkan. Kalau bisa Anda saksikan Yaser, di belakang saya ini merupakan lokasi yang besok ini akan dilakukan ekshumasi. Di sini sudah dipersiapkan dan juga sudah ada personel pengamanan untuk mengamankan jalannya kegiatan besok hari. Kalau bisa Anda saksikan di belakang saya ini juga sudah dipasang garis polisi guna mencegah atau meminimalisir besok adanya gangguan dari mungkin masyarakat sekitar yang turut hadir untuk menyaksikan proses ekshumasi agar tidak kemudian menghalangi proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, di belakang saya, tepatnya di makam almarhum Sutrimo ini juga sudah dipasang kemudian tenda dan juga inafis yang merupakan peralatan-peralatan begitu ya yang nantinya akan digunakan untuk proses ekshumasi pada esok pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Kalau kami tadi berbincang-bincang dengan pihak keamanan begitu ya, memang berbagai persiapan ini dilakukan jauh-jauh waktu di H-1 dan juga tentunya pengamanan yang ditekankan begitu agar makam korban atau makam almarhum ini masih tetap utuh dan juga sama begitu hingga nanti proses ekshumasi. Kalau dari tim Polda Metro Jaya kami mendapatkan informasi bahwa Kabid Humas tadi menyebut pada saat melakukan memberikan informasi kepada saya begitu ya bahwa beliau ini masih melakukan koordinasi dengan dokter forensik sehingga memang besok beliau ini baru bisa ditemui di TKP 1 jam sebelum ekshumasi ini kemudian akan dilakukan. Nanti kita akan menunggu bagaimana kira-kira proses ekshumasi yang akan dilakukan besok ya, Ser. Baik, terima kasih atas informasinya terkait dengan jelang pembongkaran makam dari Sutrimo yang akan dilakukan esok hari oleh Polda Metro Jaya. Gesi Lutfia dan juga juru kamera Heri Widodo. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi masih mendalami identitas dari Febrio Adiono yang merupakan pegawai kejaksaan yang disebut menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Polisi masih mendalami identitas dari Febrio Adiono, pegawai kejaksaan yang disebut menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus. Polisi menyebut akan mendalami informasi terkait peran pegawai kejaksaan Febrio Adiono yang namanya tertulis sebagai penanggung jawab Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, saat diantarkan ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Polisi memastikan telah memeriksa 24 saksi, namun tidak menegaskan apakah salah satu saksi yang diperiksa adalah Febrio Adiono atau tidak. Saat ini polisi masih menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam kematian Sutrimo dengan melakukan ekshumasi setelah keluarga Sutrimo secara resmi melaporkan kematian ini ke polisi. Untuk soal ini Pak, sosok Febrio Adiono itu sudah diketahui belum? Ya, terima kasih informasinya. Nanti kita dalamin. Total saksi berapa, Pak? Kenapa? Dalam ini pemeriksaan total saksi berapa yang sudah dilakukan? 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Pengantarlah yang mengisi langsung. Atas nama Febrio memang tertulis. Yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan.
pegawai Kejagung? Itu sih bukan pegawai kejaksaan, bukan. Orang swasta biasa. Febrio Adiono diduga menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex Jampitsus yang tewas di depan klinik kecantikan di Kebayoran Baru. Namun sosok Febrio masih menjadi teka-teki, padahal ia salah satu saksi kunci kematian Sutrimo. Sebelumnya, dalam keterangan kepada wartawan pada 7 Agustus, Kapus Penkum Kejaksaan Agung sempat menyebut Febrio Adiono sebagai pegawai kejaksaan. Namun Anang menegaskan Febrio bukan jaksa. Keterangan berbeda sempat muncul pada 10 Agustus 2026. Jamintel Reda Mantovani membantah Febrio sebagai pegawai kejaksaan, melainkan pihak swasta. Kematiannya Sutrimo yang diduga bekerja dengan ex Jampitsus, ini Febrio salah satu pengantar, itu pegawai Kejagung, itu benar? Itu sih bukan pegawai kejaksaan, bukan. Orang swasta biasa itu. Sejauh ini pengungkapan untuk kasus? Itu kan di ranah Polri yang nanganin. Kita hanya melihat aja situasi. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna mengklarifikasi pernyataan Jamintel Kejagung Reda Mantovani soal pekerjaan Febrio Adiono. Anang memastikan Febrio Adiono adalah pegawai yang bekerja di Kejaksaan Agung, bukan pihak swasta. Tapi kalau Febrio itu memang pegawai Kejaksaan Agung, bukan jaksa, pegawai biasa. Ya, Oke, baik. Aja. Berarti yang betul statement dari Pak Anang ya Pak, kami konfirmasi ya. Kalau Pak Jamintel itu tadi teman saya dengar kan ngomongnya Sutrimo kok nggak ada ngomong Febrio, wah ini salah gitu kan, salah dengar mungkin karena banyak orang kan, itu aja ya. Iya. Gitu. Soal tadi pertanyaannya Febrio ini pegawai Kejagung bukan, terus Pak Reda bilang bukan pegawai Kejagung, dia pihak swasta gitu. Nama Febrio Adiono muncul pertama kali dalam surat kronologis rumah sakit. Pihak rumah sakit mengklarifikasi jika kronologi kematian Sutrimo ditulis langsung oleh Febrio sebagai penanggung jawab. Dari kronologi yang ia tulis di rumah sakit, Febrio Adiono diduga sebagai orang yang dihubungi Sutrimo saat ia mengeluh sakit. Febrio juga sempat menelepon ketua RT untuk memesan ambulans. Ia kemudian mengantar Sutrimo ke rumah sakit bersama 3 orang lainnya. Febrio pun tercatat sebagai penanggung jawab Sutrimo. Dari penelusuran digital jurnalis Kompas TV melalui aplikasi Truecaller, nomor Febrio yang ditulis dalam surat kronologis tercatat sebagai ADC Jampitsus Febrio. Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo menilai polisi cukup berhati-hati dalam penyelidikan kasus kematian Sutrimo, termasuk saat memeriksa saksi kunci. Hal ini dilakukan agar pelaku tidak berusaha menutupi jejaknya. Masalahnya adalah publik itu meminta transparansi seluruh proses dari awal. Jadi kalau ditemukan, dibuka. Nah, sementara polisi menyimpannya terus supaya tidak kecolongan, yang lain ditutupi. Ini contoh aja nih, karena mayat itu ketika ditemukan, ada foto tangan dan sebagainya, itu kan berusaha ditutupi supaya Febrio ini nggak ketahuan, akhirnya ketahuan. Nanti Febrio nyangkut kemana lagi, itu akan ditutupi lagi kayak gitu. Nah, polisi berusaha supaya itu jangan terjadi gitu. Polisi memastikan sudah memeriksa 24 saksi dalam kasus ini. Saat ditanya soal sosok Febrio sudah diperiksa atau belum, polisi mengatakan akan mendalami. Tim Liputan Kompas TV. Polisi bersiap melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Sutrimo di Banyumas besok. Sementara itu sejumlah saksi juga sudah diperiksa untuk mengungkap adakah kejanggalan dan unsur pidana dalam kasus Sutrimo atau tidak. Kita bahas bersama dengan mantan Kabar Eskrim, Pak Ito Sumardi, dan juga Ketua Risk Center, Bang Julius Ibrani. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Yasir. Terima kasih. Saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, kasus ini sudah naik ke penyidikan setelah keluarga melaporkan dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Analisa Anda, apakah dugaan terhadap pembunuhan Sutrimo ini akhirnya menguat? Iya, yang pertama kan tentunya kita bersyukur ya, dari keluarga telah membuat laporan polisi sehingga polisi bisa menindaklanjuti jangan penyelidikan. Nah, kita luruskan dulu dengan penyelidikan. Dalam penyelidikan ini tadi sebagaimana dikatakan oleh Prof. Kiki, memang kita harus hati-hati dan cermat
sebelum meningkatkan kepada penyidikan, di mana kalau penyidikan itu sudah ada peristiwa pidananya, selain itu juga sudah ada alat-alat bukti maupun tersangka dan saksi. Nah, sekarang dari 24 orang yang diperiksa ini tentunya akan dipilah-pilah mana yang kira-kira nanti bisa ditingkatkan menjadi tersangka atau saksi apabila peristiwa pidananya ditemukan. Ini kan sekarang masih dalam pendalaman ya, dalam penyelidikan apakah memang ini betul merupakan kematian yang wajar ataukah kematian tidak wajar. Hasil dari ekshumasi itulah yang nanti akan bisa menentukan penyebab matinya atau meninggalnya daripada almarhum Sutrimo, termasuk caranya, termasuk waktunya. Nah, dari waktu ini kan tadi Febrio Adiano ini kan mereka bisa kita kaitkan kapan dia ada di sana, kemudian tentunya dari pihak penyidik kepolisian harus bekerja sama juga dengan Kejaksaan Agung ya, karena bagaimanapun saat ini kan ini menyangkut status pegawai. Jadi memang yang saya dengar dari beberapa informasi bahwa Febrio Adiano ini adalah merupakan pegawai ya, pegawai daripada Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana kaitannya dengan kematian Saudara Sutrimo? Apakah memang ada hubungan khusus antara Febrio dengan Sutrimo? Nah, ini tentunya saat ini sedang didalami. Jadi ini prosesnya penyelidikan, Mas Yasir. Prosesnya penyidikan ya? Penyelidikan. Dari penyelidikan nanti setelah dari hasil ekshumasi dari dokter kehakiman mengatakan bahwa ini diduga ada kematian yang tidak wajar, maka ini sudah ada peristiwa pidana. Yang tentunya akan menjadi suatu hal yang bagi penyidik Polda Metro saat ini yang akan mengkaitkan dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa ya. Dan tentunya dalam ekshumasi itu kan ada persyaratannya. Salah satu diantaranya selain dokter kehakiman atau dokter forensik juga ada saksi-saksi yang dari independen. Oke, Pak Ito ingin saya maaf saya potong, saya dudukan dulu karena sebelumnya dari Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, dalam proses hukumnya sudah masuk ke tahap penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, ada 24 saksi. Ini berarti arahnya akan kemana? Akan ada penetapan tersangka? Kalau dikatakan proses penyidikan, itu kan berarti sudah ada peristiwa pidananya. Berarti sudah harus ada tersangkanya, harus ada saksi-saksi, dan mencari bukti-bukti. Jadi kalau menurut saya, laporan polisi itu selalu selain tertangkap tangan, itu selalu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Dari penyelidikan inilah kalau ditemukan 2 alat bukti yang dianggap cukup, maka bisa ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Saya kira demikian. Kalau dari Bang Julius sendiri melihatnya seperti apa analisa Anda? Karena dari polisi sendiri setelah dilakukan laporan pihak keluarga memeriksa 24 saksi, menaikkan statusnya jadi penyidikan dari kasus kematian Sutrimo ini. Ya, kalau dari awal saya tegaskan kepada Pak Kapolda Metro Jaya ini harus langsung pakai skema penyidikan. Kenapa? Begitu banyak yang janggal, Yasir. Mulai dari jam 4 subuh itu 22 Juli maghrib masih berkomunikasi, 23 Juli subuh masih berkomunikasi, kirim foto dan segala macam. Tahu-tahu 6.37 sekitar jam itu ditemukan tak bernyawa. Lalu ketika ditemukan tak bernyawa, bukan di posisi dia jam 4 tadi mengirimkan gambar untuk menjaga rumah, gitu ya. Setelah itu pun yang membawa ke rumah sakit bukan pihak keluarga, tidak diinformasikan juga kepada pihak keluarga. Yang kami tahu ketika kami ngirim tim untuk diskusi dengan pihak keluarga, baru tahu sekitar 23 Juli malam, sekitar 20.30. Ini ada satu rentang waktu yang panjang meninggalnya anggota keluarga tapi tidak diinfo. Ini sudah sebuah kejanggalan. Kita tidak perlu mengukur ada racun atau tidak, ada apa segala macam atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai teori relasi, ini penting apakah hilangnya nyawa Sutrimo ini menghambat atau mengganggu proses penegakan hukum atau tidak. Gitu loh. Jadi ini nggak bisa dilepaskan penegakan hukumnya di kamar yang kiri, lalu kematian Sutrimo di kamar yang kanan. Ini nggak bisa. Biar bagaimanapun juga dalam satu penegakan hukum adanya saksi sebagai alat bukti yang menjadi kunci gitu. Itu penting untuk dilindungi. Nah, sekarang posisinya sudah malah pada keluarganya, perlindungan bagi keluarganya yang mendengar cerita apapun dari almarhum Sutrimo. Jadi menurut saya dari awal harusnya Polda langsung ketok saja ini penyidikan.
Kalau menurut untuk Anda mengunci di ketok kebenaran penyidikan, Bang Julius, berarti Anda juga menduga bahwa Sutrimo ini meninggal ada kejanggalan termasuk pembunuhan dan ini ada kaitannya dengan kasus yang menjerat bosnya? sudah pasti, Yasir. Makanya saya katakan dari disembunyikannya informasi tentang kematian yang 6:30 ditemukan tak bernyawa baru diinfokan kepada keluarga pukul 20.30, ini sebuah sesuatu yang janggal. Artinya ada kematian anggota keluarga yang disembunyikan lebih dari 12 jam. Itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pengantaran jenazah kepada rumah sakit tidak dilakukan oleh pihak keluarga, administrasinya juga tidak. Lalu dijemput pulang diantar ke Desa Ulahar Banyumas juga bukan oleh anggota keluarga. Itu juga sebuah pelanggaran dalam sistem administrasi. Tidak boleh ketika ada orang meninggal dunia, dia bukan anggota keluarganya dibawa ke rumah sakit, tidak melapor kepada polisi, itu tidak boleh, gitu ya. Dia harus melaporkan kepada polisi untuk memastikan ada satu peristiwa hukum, baik itu pidana atau bukan urusan belakangan, tapi lapor dulu. Tapi ini kan ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, upaya untuk menyembunyikan saksi-saksi ini itu banyak di dalam berbagai macam cerita pengungkapan tindak pidana yang begitu masif, Yasir. Jadi termaksud apa yang disampaikan oleh pihak keluarga ya? gitu. Termaksud apa yang disampaikan oleh pihak keluarga, Betul termaksud sekali. Terkait dengan kejanggalannya adalah yang mengantar jasad Sutrimo ini tidak mengembalikan ponsel dari Sutrimo ini. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau seandainya ini masuk ke tahap penyidikan, kemudian mendalami pasal yang disangkakan yaitu pembunuhan dan juga pembunuhan berencana, berarti polisi juga akan menelusuri sebenarnya apa motif jika memang kasus ini adalah kasus pembunuhan terhadap Sutrimo. Jangan dijawab dulu Pak Ito, kita lanjutkan perbincangannya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bergabung di diskusi kita petang ini mantan Kabar Eskrim Pak Ito Sumardi dan juga Ketua Risk Center Bang Julius Ibrani. Pak Ito, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dengan dugaan pembunuhan. Jika kita melihat rentetan fakta terkait dengan kematian dari Sutrimo, menurut Anda seperti apa atau dengan cara apa dugaan pembunuhan ini dilakukan? Saya mungkin meluruskan ya, Mas Yasir. Kalau kasus pembunuhan, tentunya kan harus ada alat buktinya. Nah, kita kan sedang mau melakukan ekshumasi. Karena dari otopsi kan tidak dilakukan pada saat di rumah sakit. Kemudian dari dokter yang memeriksa melakukan visum luar itu pun juga diminta keterangan. Dan sampai saat ini penyidik itu masih baru besok melakukan ekshumasi. Bagaimana kita mengatakan itu pembunuhan kalau kita belum bisa menentukan apakah almarhum meninggal secara tidak wajar. Nah, kemudian oleh karena itu betul yang dikatakan Prof. Kiki tadi, polisi itu penyidik harus hati-hati. Untuk menaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, tentunya harus memiliki dua alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara sah. Salah satu kalau dikatakan proses pembunuhan, tentunya kita kan harus punya alat bukti yang pertama bahwa korban itu adalah meninggal secara tidak wajar. Baru nanti ditelusuri siapa pelakunya dari saksi-saksi ini. Saya kira kematian daripada saudara almarhum Sutrisno ini memang mempengaruhi ya. Bukan mengapa, tapi mempengaruhi proses penyelidikan. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah lebih dari 20 tahun. Tinggal bersama dengan tersangka FA. Nah, saya kira dia adalah saksi kunci. Secara logika, memang kalau kehilangan saksi kunci akan menghambat ataupun mempengaruhi kelancaran daripada proses penyidikan. Jika proses penyidikan ini membutuhkan dua alat bukti yang cukup, lantas analisa Anda, kenapa akhirnya polisi menyampaikan dalam hal ini Polda Metro Jaya bahwa kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, Pak Ito? Ya gini, penyidikan itu mungkin bisa ditanyakan nanti kepada Pak Dirkrim ya. Penyidikan itu kan tentunya melakukan bagaimana membuat terang satu perkara, itu terminologinya. Dan di dalam proses penyidikan ini pun juga kalau tidak terbukti, maka bisa dikeluarkan SP3, surat penghentian proses penyidikan, SP3. Jadi ini bisa saja, itu kan merupakan teknik yang dilakukan oleh penyidik. Tapi bagi saya sebagai mantan penyidik, saya selalu harus hati-hati. Kalau ini diduga kasus pembunuhan, kita paling tidak yang harus diketahui adalah
almarhum meninggal secara tidak wajar. Kalau meninggal wajar, ya mungkin sulit ya kalau kita mengarahkan ke sana. Kalau meninggal tidak wajar, maka peristiwa pembunuhan ini sudah pasti bisa ditetapkan betul-betul bisa terpenuhi. Baru kita menelusuri kira-kira mulai dari saksi-saksi sampai dengan, dan saya yakin teman-teman penyidik di Polda Metro itu juga sudah melakukan scientific crime investigation yang melalui rekam digital, ya rekam digital. Saya yakin mereka sudah punya itu daripada pembicaraan handphone, meskipun handphonenya tidak ada, tapi kan kita bisa bekerja sama dengan operator ya. Kemudian keterangan, dan yang dikatakan Bang Yulis betul tadi. Saat ini yang harus mendapatkan perlindungan adalah keluarga daripada Sutrimo. Ya, saya kira mungkin di sini tanggung jawab daripada pihak kepolisian setempat, tanggung jawab dari ketua RT, ya RW dan juga LPSK. Itu harus diberikan perlindungan saat ini. Demikian. Kalau dari Bang Julius Ibrani sendiri melihatnya bagaimana dengan oke lah kalau seandainya kita tidak bisa mengandai-andai, namun ekshumasi harus dilakukan sehingga bisa membuktikan bahwa ada kejanggalan atau tidak. Sembari proses ekshumasi dilaksanakan, menurut Anda apa yang harus digali oleh polisi terkait dengan pemeriksaan saksi, termasuk pemeriksaan terhadap Febrio? Ya, Yasir, yang perlu diketahui adalah jalan cerita yang janggal sampai bahkan sebelum kembali ke Jakarta itu almarhum Sutrimo dijemput oleh 2 orang di stasiun Purwokerto gitu ya, tiketnya disiapin, segala macam disiapin, ada perlakuan yang spesial. Itu artinya keterangan dari setiap saksi, ya, informasi dari setiap saksi yang berkomunikasi dengan Sutrimo yang ada kaitannya dengan penegakan hukum TSK atas nama ex Jampitsus Pak FA. Itu penting, itu dulu kita duduki. Nah, ketika ada satu saja yang janggal, kita harus katakan bahwa peristiwa ini peristiwa hukum yang dapat mempengaruhi. Jadi ekshumasi itu, kalau pertanyaan ekshumasi kemana? Ekshumasi itu adalah sentuhan terakhir untuk menyatakan yang ada di dalam tubuhnya, apakah memberikan informasi tindakan seseorang orang lain gitu ya, kalau tadi pakai istilah pembunuhan, atau dengan metode yang lain. Itu bagian akhir dari ekshumasi itu sendiri gitu loh. Tapi kalau jalan ceritanya dari awal kemudian ditemukan meninggal dipulangkan ke rumahnya di Banyumas, itu sudah menurut kami, menurut bacaan kami juga hasil investigasi di lapangan, itu sudah satu peristiwa pidana tersendiri. Makanya penting untuk segera dinaikkan penyidikan. Nah, bicara tentang saksi-saksi yang lain, tadi saya setuju dengan Pak Ito bahwa LPSK sudah harus hadir di dalam setiap tahapan pemeriksaan saksi, orang-orang yang memiliki informasi yang ada kaitannya dengan penegakan hukum itu. Jadi kalau tidak, maka akan ada potensi hal yang sama. Kasus seperti ini banyak sekali, Yasir. Saksi-saksi kunci tiba-tiba hilang, saksi-saksi mahkota tiba-tiba meninggal dunia, dan segala macam. Ini kami banyak sekali mendampingi kasus seperti ini. Jadi awareness-nya itu harus ditegaskan dalam bentuk naiknya ke tahap penyidikan. Itu yang paling penting kita sampaikan. Oke, sehingga kalau kita lihat dalam pengusutan kasus ini, ekshumasi satu hal, namun pemeriksaan sejumlah saksi juga harus terus dilakukan oleh polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Pak Ito sendiri melihat bagaimana proses pemeriksaan saksi, terutama pemeriksaan terhadap Febrio yang namanya tertulis dalam surat orang yang bertanggung jawab terhadap kematian ataupun, dan dia juga diketahui merupakan pegawai ex Jampitsus juga. Ya, kalau saya lihat keseriusan dari Polda Metro kan tadi Pak Dirkrim sudah menyampaikan 24 saksi. Dan tentunya masing-masing saksi ini ada peran-perannya ya. Jadi keterkaitan dengan kalau memang dugaan ini dikaitkan untuk kasus pembunuhan. Kan ini kita sekarang berjalan secara simultan, secara komprehensif yang dilakukan penyidik, sehingga saya yakin penyidik pun juga mereka sudah mengumpulkan semua saksi-saksi sesuai dengan dugaan keterkaitan ya, dugaan keterkaitan, dan sehingga nanti akan disatukan menjadi satu kesimpulan bahwa ada peristiwa pidana, siapa-siapa saja bertanggung jawab. Jadi saya tentunya berharap bahwa saksi-saksi kunci, sebagaimana dikatakan Mas Julius, itu memang betul harus mutlak harus dilindungi ya. Karena apa? Kalau misalnya sampai ada penghilangan, misalnya mereka kemana hilang pergi atau kesulitan dalam memeriksa, ini akan mempengaruhi kecepatan dalam mengungkap kasus ini. Saya kira ya memang penyidik Polda Metro, saya sangat yakin betul mereka sangat profesional, dan tentunya kesulitan bagi kita karena ini ada 2 kamar ya.
Satu kamarnya ada kamar kepolisian, satu kamarnya Kejaksaan Agung. Nah, ya. untuk seperti kata Anda, Pak Ito, maaf saya potong, ada 2 kamar seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan dari Febrio sendiri, ini menurut Anda, apakah memang ada kesulitan? Karena kalau kita lihat Febrio ini juga merupakan pegawai yang bekerja di Kejaksaan Agung. Ya, sekarang kalau jawabannya hanya singkat, apakah memang betul kasus ini ingin kita buka seterang-terangnya, seobjektif mungkin atau tidak? Saya yakin teman-teman di Kejaksaan Agung juga mereka ingin agar kasus ini juga bisa terang benderang ya. Dan saya sangat yakin dengan pertemuan Pak Kapolri dengan Pak Kejagung, itu beliau sudah sepakat bahwa kasus ini harus dibuka untuk sebenar-benarnya, seterang-terangnya. Kita hanya bisa berharap ya, Yasir ya. Sehingga bacaan Anda, Pak Ito, ada 24 saksi yang sudah diperiksa tapi tidak dipaparkan. Di situ ada nama Febrio atau tidak. Bacaan Anda, Febrio ini menurut Anda sudah diperiksa atau belum terkait dengan kasus ini? Saya sangat yakin sudah diperiksa. Tapi kan tadi disampaikan bahwa pemeriksaan untuk awal itu kan kita juga harus hati-hati. Karena bisa saja hasil pemeriksaan awal itu, kalau setiap pemeriksaan dibuka ke publik, maka ini bukan untuk mempermudah, maka mempersulit. Karena apa? Karena mungkin orang-orang pihak-pihak yang diduga terkait yang lainnya, dia bisa melarikan diri, atau menutupi jejaknya, dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah teknik dalam penyidikan, dan penyelidikan sudah dilakukan dengan sangat profesional ya oleh teman-teman penyidik. Saya yakin itu. Ya, mengedepankan scientific crime investigation ya, termasuk ekshumasi yang dilakukan besok hari begitu. Banyak pihak yang menyuarakan bahwa ekshumasi besok harus dilakukan secara independen dan juga transparan. Menurut Bang Julius sendiri, pihak mana saja yang harus diikut sertakan dalam ekshumasi esok? Ya, tentu ekshumasi ini menjadi kunci karena menurut saya ini titik akhir ya, Yasir, dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana ini di atas kematian Sutrimo. Jadi perlu dibuka secara transparan, perlu libatkan masyarakat sipil di situ, perlu hadirkan tokoh masyarakat di situ, perlu hadirkan tokoh agama di situ, selain komitmen dari Kapolri dan Jaksa Agung yang sedari kemarin bicara tentang mekanisme koordinasi yang ketat dan bekerja bersama, itu yang paling penting. Sehingga satu sisi betul Pak Ito bilang ada kerahasiaan yang harus dijaga dalam setiap tahapan pemeriksaan, begitu juga dengan nama-nama saksi. Tetapi setiap proses dan progres itu perlu ada transparansinya. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan asumsi-asumsi, opini-opini publik, yapping-yapping influencer yang pengennya bikin gaduh, lalu bikin narasi ini itu yang mengerikan sekali, ini itu segala macam. Itu paling pentingnya di situ, transparansi, lalu untuk clearance asumsi dan opini publik yang kontraproduktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pikir kehadiran perwakilan kedua lembaga negara yang ada kaitannya juga dengan penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah itu menjadi legitimasi kuat bahwa pemeriksaan ini, ekshumasi ini tujuannya satu, yaitu menegakkan hukum demi mencari keadilan. Jadi bukan karena satu institusi ini, dua institusi itu bukan. Karena itu yang sudah mulai digaung-gaungkan kepada publik sehingga dampak yang paling bahaya apa ya, Sir? Publik nanti tidak percaya terhadap seluruh proses yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan juga ini yang harus dijaga betul ya oleh polisi ya, betul. Bagaimana independensi dan juga transparansi dalam pengusutan kasus ini. Pak Ito, Bang Juli, saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di makam Sutrimo yang berada di Banyumas. Di sana dilakukan sejumlah persiapan begitu, dan informasinya memang tim dari Polda Metro Jaya sudah tiba di sana, termasuk Kabid Humas Polda Metro Jaya yang juga sudah tiba di sana untuk melakukan persiapan jelang ekshumasi esok hari begitu. Kalau dari Pak Ito, sepengalaman Anda, jika kita kaitkan dengan rentan waktu yang sudah cukup lama begitu, hampir lebih dari 2 minggu dari waktu meninggalnya Sutrimo, dari pengalaman Anda, apa saja yang nantinya menjadi kendala dalam proses ekshumasi ini, Pak Ito? Ya, secara medis ya, memang selama ini kita tahu dulu yang almarhum Brigadir Yosua, ada beberapa orang melakukan ekshumasi. Lamanya makam itu digali, itu ada proses pembusukan, Mas Yasir ya. Proses pembusukan ini tentunya juga memerlukan satu teknis tersendiri ya dari forensik kedokteran untuk bisa menentukan. Tetapi jejak daripada seperti racun dan lain sebagainya itu cukup lama ya. Sehingga saya kira paling tidak kalau sudah ada kesan bahwa sudah ada indikasi adanya racun, maka sudah bisa dipastikan ada peristiwa pidana, yaitu dugaan pembunuhan.
Nah, dari sini tentunya hasil pemeriksaan saksi-saksi yang tadi disampaikan Majelis itu adalah, saya kira itu sangat menentukan akan dikaitkan. Dan saya sependapat dengan Majelis tadi ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu lama ya, terlalu menutup, maka akan muncul spekulasi di masyarakat yang berkembang secara liar. Nah, disinilah peran Bid Humas untuk bisa menyampaikan poin-poin yang bagi masyarakat paling tidak bisa menepis spekulasi. Itu yang harus dilakukan oleh Kabid Humas. Makanya Kabid Humas saat ini kan hadir dari Metro Jaya di Banyumas. Mudah-mudahan beliau akan mengikuti dan setiap pertanyaan bisa dijawab oleh beliau tentunya secara terukur ya, dan juga yang bisa menjelaskan kepada masyarakat jangan sampai ada spekulasi yang berkembang di era digital ini. Pak Ito, tadi seperti Anda sampaikan bahwa sebenarnya ada dua kemungkinan dalam ekshumasi ini, hasilnya adalah jika ditemukan kejanggalan, misalnya ada ditemukan dugaan keracunan, maka kasus ini mungkin akan dilanjutkan dengan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Namun jika tidak ditemukan kejanggalan, sekali lagi ini kita masih mengandai-andai ya Pak Ito, jika tidak ditemukan kejanggalan dalam pemeriksaan ekshumasi ini, berarti dengan kata lain kasus ini selesai atau bagaimana? Ya kan harus dikaitkan juga dengan rekam medisnya yang bersangkutan, apakah memang memiliki penyakit yang yang akut ya, yang atau yang serius yang bisa mengakibatkan kematian. Kan kalau tidak salah pada saat ditemukan mulutnya berbusa ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang dari keterangan dokter yang memeriksa saat di rumah sakit, kemudian juga dengan hasil ekshumasi, kemudian dengan rekam medis daripada almarhum, ini yang nanti akan disimpulkan oleh penyidik apakah ini ada peristiwa pidana yaitu pembunuhan ataukah kematian dengan wajar. Jadi saya kira betul kita juga harus menjaga privasi ataupun azas praduga tak bersalah, jangan sampai karena memang ini menjadi perhatian publik dikait-kaitkan dengan seolah-olah ini penyebab terkait dengan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung. Kan kasihan juga untuk keluarga daripada tersangka. Tapi kalau memang ini betul-betul kasus pembunuhan, ini harus diungkap tuntas ya. Saya kira itu mungkin yang perlu kita inikan bersama. Betul, jadi perhatian bersama. Terlebih besok adalah ekshumasi dilakukan, kemudian ini yang benar-benar kita kawal. Kalau dari Bang Julius sendiri melihatnya bagaimana dari pihak keluarga sendiri, karena kejanggalan juga mereka alami, begitu dugaan kejanggalan juga mereka alami, bahkan mereka meminta perlindungan terkait dengan pihak keluarga ini. Ya tentu pihak keluarga sangat berkepentingan. Sedari awal tim kami berkomunikasi dengan pihak keluarga, Yasir, permohonan keluarga itu sebetulnya sederhana sekali. Kami ingin tahu apa yang terjadi, cuma kami nggak berani. Jadi seolah-olah di situ ada yang membatasi, seolah-olah ada yang mengatakan bahwa udahlah nggak usah cari-cari masalah. Tidak berani dalam hal apa ini, Bang Julius? Tidak berani dalam hal mengambil langkah apapun, termasuk ketika kami tawarkan bantuan hukum untuk mencari kebenaran, bukan mencari keviralan, tapi untuk mencari kebenaran demi keadilan, supaya tidak beredar opini-opini publik, narasi-narasi yang kontraproduktif yang hanya untuk menciptakan viral saja. Nah, keluarga juga menginginkan hal itu. Sampai kemudian muncullah isu mungkin nunggu tenang dulu, apa nggak ada orang sekitar sini yang bisa bantu dan segala macamnya. Jadi artinya keinginan untuk mencari tahu lebih dalam itu juga ada dari keluarga. Jadi menurut Anda, Bang Julius, sebenarnya pihak keluarga ini sendiri sedari awal mereka sudah menemukan adanya dugaan kejanggalan, cuma tidak berani saja begitu dari informasi yang Anda himpun dari pihak keluarga ya Bang Julius? Ya gimana mau berani Mas Yasir, yang nganterin jenazahnya 2 anggota TNI, siapa yang berani? Begitu loh. Kalau yang mengantarnya adalah memang yang berkomunikasi dengan beliau, yang memang warga biasa, sipil segala macam, ya tentu hal yang berbeda yang dirasakan. Jangankan pihak keluarga dengan kondisi anggota keluarganya meninggal, orang biasa saja melihat aparat berseragam seperti itu sudah takut, Yasir. Jadi ini yang sebetulnya perlu kita kawal bersama-sama, gitu loh. Dan ini bukan asumsi Anda ya, ini bukan untuk Bang Julius. Orang. Ini bukan asumsi Anda, tapi ini adalah keterangan langsung yang disampaikan oleh pihak keluarga. Tidak, bukan asumsi kami. Pihak tim kami berkomunikasi langsung sana, Yasir. Kita tidak pernah memberikan statement tanpa investigasi di lapangan. Baik, terakhir saya ke Pak Ito. Tentu saja kita berharap bahwa kasus ini terang benderang, sudah dilakukan ekshumasi besok. Apa yang menjadi hal-hal penting yang harus dijaga oleh institusi sehingga betul-betul kasus ini transparansi dan juga independen? Yang pertama, ini kan mempertaruhkan profesionalisme daripada penyidik Polri, karena kan kita ketahui kasus ini kan atau kasus besarnya
itu kan berawal dari penyidikan oleh Polri. Ya tentunya juga masyarakat juga ingin berharap agar Polri juga tidak menyerahkan begitu saja. Kalau memang ada keterkaitan yang bisa menyangkut ya kepada peristiwa pidana yang besarnya, tentunya Polri harus profesional. Dan saya sangat yakin bahwa saat ini sudah banyak hal-hal yang dikumpulkan oleh teman-teman penyidik, dan mudah-mudahan ini bisa segera disampaikan ke masyarakat sehingga ada kejelasan penyebab daripada kematian almarhum Sutrismo, maupun juga kira-kira ada tidak keterkaitan dengan kasus besarnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, terima kasih Bang Julius Ibrani atas perspektifnya dan pandangannya di Kompas Petang terkait dengan kasus ini. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih Yasir, Pak Ito. Usai jeda, saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi. Usai menggempur Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memunculkan usulan untuk meminta ganti rugi ke Iran. Usulan ini muncul di tengah upaya kelanjutan negosiasi damai dua negara. Kompas Petang juga menyoroti terkait dengan sebuah bangunan runtuh di pusat kota Pereira, Kolombia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada Senin kemarin. There's damages to be paid. I think Iran should pay those damages. Saudara, pasukan Israel terus melancarkan serangan ke selatan Lebanon yang menargetkan kota Mansuri, Iran. Memasukkan syarat penghentian serangan ke Lebanon dalam draft negosiasi damai dengan Amerika Serikat yang kini terhambat. Media Iran, Press TV, melaporkan serangan militer Israel ke kota Mansuri di Lebanon Selatan. Dentuman keras disusul ledakan dan api ini terjadi pada malam hari dan terekam kamera warga Lebanon. Sementara itu di wilayah Sautar al-Sharqiyah di distrik Nabatiyah, Lebanon Selatan, militer Israel juga menghancurkan rumah warga. Tank-tank terlihat bergerak melalui wilayah itu meskipun negosiasi masih berlangsung. Media Lebanon melaporkan sebelumnya bahwa tentara Israel telah membom kota timur Sautar pada Minggu pagi waktu setempat. Militer Israel mengklaim membongkar terowongan bawah tanah kelompok pro-Iran di Lebanon, Hizbullah, di kawasan yang mereka sebut sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis pada hari Minggu menunjukkan pemandangan udara dari beberapa ledakan di lokasi. Menurut IDF, menyatakan menemukan lorong itu selama operasi minggu lalu dan menemukan senapan Kalashnikov, rudal, peluncur anti-tank, senjata artileri, dan roket. Saudara, negosiasi damai dengan Iran mandek. Presiden Donald Trump menanggapi syarat Iran untuk reparasi perang Amerika Serikat dengan tuntutan agar Teheran membayar atas kerusakan yang telah mereka timbulkan selama periode 50 tahun. Ditanya soal ancaman serangan besar-besaran ke Iran, Trump juga tidak menjawab jelas dan meminta publik untuk menunggu. They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. So now what is it?
So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. Presiden Iran menegaskan jika pemimpin tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei ini menyerukan persatuan dan kekompakan dalam pertemuan yang membahas tentang perekonomian negara serta sanksi dari Amerika Serikat. Presiden Masoud Pezeshkian ini memaparkan pertemuan dengan pemimpin tertinggi Iran berlangsung selama 7 jam. Dalam pertemuan, Ayatollah Mojtaba Khamenei menekankan pentingnya persatuan. Ini adalah pertemuan kali kedua Presiden Iran dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه‌های دشمن برای ایجاد اختلافه. کاری که ما باید بکنیم باید پرهیز کنیم از اینکه اختلاف به وجود بیاد و از کلام و بیانی که در خارج از اون چارچوب هاست اجتناب بشه و همدیگه رو ممکنه در درون خانه با همدیگه خیلی حرف بزنیم ولی در بیرون یک صدا یک آهنگ به گوش جهانیان برسه تا بدانند که مردم ایران ما کشور عزیز ما برای دفاع از استقلال و سربلندی و عزت و باور خودش. Sinyal menjauhnya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran dilontarkan Trump usai melontarkan pernyataan soal tuntutan ganti kerugian perang. Lalu bagaimana skenario Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri perang ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar strategi militer dan pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara yang juga merupakan alumni US Air War College, yakni Mas Agung Sasongkojati. Halo Mas Agung, selamat petang, apa kabar? Semoga sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga. Oke, selamat petang. Terima kasih. Ya, Mas Agung, ini kan ada tuntutan untuk saling melakukan ganti rugi di saat sebelumnya memang hal itu dilontarkan Iran sebagai syarat untuk perdamaian. Lalu Trump ini bilang kalau begitu berarti ganti rugi juga harus dilakukan Iran terhadap Amerika Serikat. Apalagi perang yang terjadi selama 50 tahun. Nah, apakah tuntutan balik Trump ke Iran ini menjadi salah satu bentuk penolakan syarat damai yang dilakukan secara terang-terangan? Jadi gini ya, Iran dan Oman sudah menyelesaikan bagaimana cara mengatur mengenai keluar masuk Selat Hormuz sudah oke. Dengan pengaturnya sudah disetujui dan itu kelihatan bagus ya. Dan selanjutnya Iran menentukan juga karena kan sebetulnya kan masalahnya bukan soal buka Selat Hormuz itu Selat Hormuz buka itu adalah artikel 5 dalam MOU itu dijelaskan oke. Tapi banyak artikel dalam MOU meskipun MOU mungkin sudah tidak berlaku tapi kan tetap menjadi syarat. Mau dibuka Hormuz ada syaratnya sebagai pihak yang tidak menang tidak kalah tapi kayaknya Iran menundukkan Amerika karena pada akhirnya Amerika nggak megang Selat Hormuz kan artinya Iran yang megang Selat Hormuz yang bisa megang kendali itu kan ada beberapa syarat ya 6 syarat tetapi saya yang konteksnya langsung saja mengenai ini jadi penghentian total blokade kemudian pencabutan sanksi ekspor minyak serta pembayaran ganti rugi kerusakan perang. Nah kerusakan perang ini apa saja kerusakan pada infrastruktur energi fasilitas pelabuhan di Bandar Abbas serta kerugian ekonomi akibat penghentian ekspor minyak. Nah ini kenapa? Karena Iran melihat dari dasar hukumnya Amerika itu melanggar kedaulatan wilayah dan hukum internasional mengadakan serangan dengan tidak sesuai dengan aturan internasional. Nah Donald Trump menolak mentah-mentah dan meluncurkan tuntutan balasan dengan ngomong juga. Jadi dia minta kompensasi atas semua kerugian personil militer. Jadi bukannya kerugian benda, tapi kematian personil. Jadi beda. Jadi dan termasuk korban demonstran. Nah ditambah ini langsung naik tuh harga minyak ya. Namun sekarang mari kita lihat bagaimana sih kalau kita mengenai rumus mengenai ganti rugi ini kompensasi, itu sebetulnya ya. Praktik adalah untuk negosiasi. Jadi nggak pernah dihitung berdasarkan rumus akuntansi murni atau audit faktual. Mereka kan berfungsi sebagai diplomatic bargaining chip atau instrumen penawar nilai politik. Jadi ada 3 tingkatan. Pertama, kalkulasi asimetris finansial dengan konsesi ekonomi. Karena kedua-duanya memegang angka klaim saling bertolak belakang dan miliaran dolar, Amerika menuntut ganti nyawa, Iran menuntut ganti kerusakan secara fisikal. Jadi tidak pernah berupa penyerahan uang langsung, tetapi diarahkan mulai dengan nilai pembebasan sanksi. Jadi ada nilai sanksi dibebaskan, kemudian jadi gitu. Asumsi kerugian Iran dikompensasikan dengan pembukaan kembali akses pembukuan luar negeri. Jadi bukannya minta uang seperti itu, tetapi membuat akses Iran dibuka. Kemudian untuk jalur kedua, jalur mekanisme klaim gabungan. Jadi ada arbitrasi ya.
secara historis seperti ini, maka klaim kematian personil diserahkan Komisi Arbitrase Independen atau lembaga perkara ketiga yang akan membuat klaim tersebut dan untuk kesepakatan apa kesepakatannya. Kemudian terakhir adalah pernyataan penyesuaian tanpa pengakuan kesalahan. Kenapa? Nanti dibingkai bantuan kemanusiaan atau dana rekonstruksi regional yang didanai oleh konsorsium negara-negara yang mungkin memberikan pinjaman dulu, nanti pengembalian pinjaman itu berupa uang-uang Iran yang sudah dibekukan, itu akan untuk mengembalikan pinjaman. Oke, berarti untuk kompensasi ini tidak selalu ganti rugi dalam bentuk uang, tapi ada kompensasi politik dan juga kompensasi ekonomi itu tadi. Tapi kalau dua-duanya meminta ganti rugi, sama-sama merasa jadi korban, ini yang realistis dalam waktu dekat ini seperti apa? Dimungkinkan seperti apa? Ya kan gini, itu kan baru Oman dengan Iran tuh mengenai Selat Hormuz, tapi kan Iran dan Amerika kan gini, mau ganti rugi mau apapun itu kan harus di meja perundingan. Artinya ini kedua pihak ini harus maju lagi meja perundingan untuk berunding lagi seperti dulu. Karena kan kalau ngomong doang kan nggak ada utangnya yang bayar, kan tidak, harus ketemu lagi di suatu sidang atau pertemuan, dirumuskan. Jadi sebetulnya yang diminta Iran itu adalah batas maksimal apa yang dia minta. Amerika terserah kamu mau apa, mau nuklir kayak mau apa, nanti dirundingkan. Jadi omongan di media massa ini bukan sesuatu yang akan diwujudkan langsung di jauh-jauh, tapi merupakan bahan untuk perundingan gitu loh. Oke, perundingan masih orang bilang, contohnya ada yang bilang, wah nanti sama Iran minta gini, wah nggak bisa gini-gini. Kok sudah ribut, itu kan nanti itu bahan untuk berunding. Nanti dirundingkan satu persatu, kamu diganti rugi dengan apa, banyak kalau uang ini nanti nanti keluarin ini ada proyek ini begitu, bukannya langsung sok tahu, langsung menduga bahwa nanti akan uang, nggak bisa begitu, itu nanti jatuhnya bahan untuk perundingan itu yang diomongin. Oke, berarti skenario paling mungkin dalam menyudahi perang ini apa Pak? Singkat saja. Berunding lagi, karena untuk detailnya kan tetap Iran harus menuntut dengan detail, ditandatangani resmi menjadi dokumen sah, bukannya omong-omongan di dalam media massa dijadikan bahan debat yang enggak, nanti itu kan di meja perundingan. Bahan untuk berunding. Yang diomongkan Donald Trump silakan ngomongin, nanti berunding lagi ngomong, karena kan detailnya harus detail, nggak mungkin cuman nanti saya bayar yang besok kamu transfer ke saya nanti langsung dibuka, kan nggak begitu, harus ada perundingan lagi. Oke, menarik untuk disimak bagaimana penyelesaian dari konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama tadi melihat bagaimana perundingan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang, Kompas TV, pakar strategi militer dan pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, termasuk juga alumni US Air War College, Pak Agung Sasongkojati. Salam sehat selalu Pak, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sebuah bangunan yang runtuh di pusat kota Pereira, Kolombia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada hari Senin kemarin. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Sebuah bangunan runtuh di pusat kota Pereira, Kolombia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada Senin kemarin. Dari rekaman kamera warga, Saudara, sebuah bangunan runtuh hingga menimbulkan kepulan debu dan membuat sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Gempa dengan magnitudo 7,4 menyebabkan kerusakan parah di Pereira dan kota-kota lain di Kolombia bagian barat. Pihak berwenang menyebut dalam identifikasi awal, sedikitnya gempa bumi ini menewaskan 52 orang. Sejumlah korban diperkirakan terus bertambah karena proses evakuasi masih dilakukan. Warga kota Kali dan juga sejumlah kota terdampak gempa dengan magnitudo 7,4 berpacu dengan waktu mencari korban yang masih terjebak di puing-puing bangunan yang runtuh. Warga kota Kali mencari korban gempa yang kemungkinan masih terjebak di reruntuhan bangunan, Saudara.
Pihak berwenang mengonfirmasi dampak guncangan ini masif memicu kerusakan infrastruktur yang luas di berbagai kota, melukai puluhan warga serta memaksa evakuasi massal hingga ke ibu kota Bogota. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi memeriksa kasus drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang menewaskan 8 orang. Pengemudi mobil balap yang menewaskan penonton berpotensi menjadi tersangka. Saudara, polisi memeriksa kasus drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang menewaskan 8 orang. Pengemudi mobil balap yang menewaskan penonton berpotensi menjadi tersangka. Polda Sulawesi Utara menegaskan penyelidikan insiden maut dalam ajang drag race dan drag bike di Kota Mobagu yang menewaskan 8 orang dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini akan diperiksa. Hingga kini, 5 orang telah diperiksa oleh Polres Kota Mobagu. Pemeriksaan juga menyasar panitia penyelenggara dan pengemudi mobil balap yang terlibat dalam insiden. Polisi menyebut pengemudi mobil balap yang mengakibatkan 8 orang meninggal berpotensi menjadi tersangka. Nah, tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikutin. Kan ini masih berproses. Jadi apa yang ditanyakan sama teman-teman semuanya bisa berpotensi. Tapi kan ini kita tidak bisa. Namanya praduga tak bersalah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau yang pengemudi itu sudah jelas karena dia walaupun kelalaian itu udah jelas tersangka, potensinya besar. Sorotan selanjutnya, Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 622 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa mengatakan korupsi ini dilakukan Yakut secara bersama-sama. Jaksa mengatakan Yakut bersama dengan mantan staf khususnya yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adam, dan juga Ketum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 ini, Saudara, yang dilakukan oleh Yakut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Sementara itu, Yakut Khalil Qaumas mengaku tidak menerima aliran dana sepeser pun dalam kasus dugaan korupsi, pengalihan dan pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Terus terang saya tidak memahami dakwaan karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali ini saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini. Dari 2022, 2023, 2024 siapa yang berinisiatif untuk mendapatkan keuntungan dari kuota tambahan. Yang ketiga, ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini. Dan kami akhiri Kompas Petang edisi kali ini. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Yasir Neneama. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sapa Indonesia Malam bersama rekan Cindy Permadi dan Radi Saputro.
Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.